Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di LKS, Lembar Kenangan Sekolah bersama saya tentu saja. Nah, di LKS halaman kedua ini, kita bakal bahas cerita tentang pengalaman aku waktu bimbel di sekolah dulu. Nah, aku nggak tahu sih ya sekarang masih ada sistem bimbel itu atau enggak. Tapi by the way, sistem bimbel itu namanya kan bimbel, itu tuh singkatan dari bimbingan belajar. Jadi kayak pelajaran tambahan gitu. Yang diadainnya tuh biasanya cuman buat kelas 3, pokoknya tingkat akhir sekolah, entah itu SMP atau SMA. Aku SD tuh ada nggak ya? Aku lupa deh. Pokoknya jadi itu buat mempersiapkan siswa-siswa yang mau UN gitu biar lebih siap, biar lebih cerdas gitu ya, biar lebih mudah mengerjakan soalnya gitu. Nah, biasanya bimbel ini tuh diadainnya tuh sepulang sekolah. Jadi setelah pelajaran selesai, biasanya tuh ada break sebentar, kayaknya setengah jam deh aku waktu itu. Terus barulah kita mulai lagi pelajaran tambahan. Jadi kamu pulangnya tuh kayak agak sore gitu. Nggak tahu ya, kemarin masih ada nggak? Tahun kemarin aku kepo deh. Sekarang tuh masih ada nggak sih guys bimbel kayak gitu? Nah, dan si bimbel ini kan kita nggak belajar semua mata pelajaran juga ya. Jadi kita tuh cuman belajar buat mata pelajaran yang nanti bakal ada pada saat ujian nasional. Aku juga udah lupa lagi tuh UN tuh dulu pelajarannya apa aja, yang aku ingat cuma matematika, bahasa Inggris, IPA, bahasa Indonesia juga nggak sih ada. Nah, kalau nggak salah tuh ada 6 ya, aku lupa dua lagi apa, oh my god, I'm sorry. Jadi udah itu pokoknya pelajaran-pelajaran cuma buat UN aja, sisanya enggak gitu. Jadi kita tuh dalam seminggu kayaknya ada berarti sekitar, ya iya ya, hampir hampir full 6 hari tuh setiap pulang sekolah kita selalu bimbel gitu, pelajaran tambahan. Nah, waktu SMP itu aku pulang sekolahnya jam setengah dua. Nah, dari jam setengah dua itu break biasa sampai jam 2 tuh mau makan, istirahat segala macam, biar belajarnya lebih konsen gitu. Terus jam 2 lanjut belajar sampai jam 3 atau setengah 4 gitu, aku lupa. Nah, kan sebetulnya jam-jam segitu tuh agak-agak gimana juga ya, karena kita udah belajar dari pagi gitu sampai siang sampai jam 2. Jadi konsen nggak konsen, lo ngerti kan? Jadi ada saat dimana kita ya emang bisa mengikuti pelajaran tambahan itu dengan baik tanpa kendala apapun, moodnya bagus gitu kan. Tapi ada juga di saat dimana kita tuh udah yang kayak aduh capek banget, gue udah ngantuk banget, gue udah nggak bisa lagi, tapi tetap harus ada di situ gitu kan. Karena waktu itu kayaknya seinget aku nggak ada deh temen-temen yang berani cabut-cabut gitu. Jadi kayak meskipun ngantuk, bete, gak mood, tapi tetap ada gitu, tetap ngikutin pada saat itu ya, seinget aku. Terus, nah waktu itu tuh ini pelajaran bahasa Indonesia guys. Sebetulnya gurunya tuh asik banget. Gurunya waktu itu cowok. Ya, si bapak ini tuh sangat asik, sangat berjiwa muda. Pokoknya pembawaannya tuh enak banget, nyaman banget. Jadi kita emang nggak pernah yang kayak ada kayak, ih kesel banget nih pelajaran bahasa Indonesia. Enggak, karena gurunya tuh seasik itu. Ngejelasinnya juga enak gitu. Cuman ya balik lagi kayak tadi kan, namanya kita udah dari pagi belajar gitu kan sampai siang. Jadi ya capek juga tetap gitu. Terus ya udah bimbelnya berjalan seperti biasa gitu, si bapaknya tetap menjelaskan materinya bahasa Indonesia apa aja yang mau dibahas pada saat itu. Terus kita juga mengikuti belajar meskipun ngantuk-ngantuk gitu kan, tangannya udah yang kayak gini lah, udah ada yang kayak gimana lah, posisinya udah beda-beda semua. Dan cuaca pada saat itu kebetulan tuh mendung, tapi mendungnya tuh nggak yang gelap-gelap banget gitu, tapi nggak ada matahari kan, jadi makin mendukung gitu kan, kayak ngantuk lu tuh semakin berat gitu pada saat itu. Terus aku tuh kalau udah mulai bosen gitu kan, untuk mengatasi ngantuk tuh aku suka nengok kanan kiri ngelihat kayak orang-orang di sekitar gue nggak pada ngapain sih gitu. Terus sudah gitu aku sadar nih ada, jadi aku kan duduk di barisan paling ujung sini. Nah, temen aku yang aku tengok ini, yang aku lihat ini, dia 2 baris setelah aku, jadi kayak di sini gitu. Di barisan yang kedua gitulah pokoknya setelah barisan aku. Terus udah gitu dia udah tertidur gini lah di meja gitu kan. Terus aku liatin, aku perhatiin, oh ternyata dia beneran tertidur. Jadi bukan cuman kayak merem doang, karena nafas itu udah kayak teratur banget loh kan, kayak gitu. Terus gue udah kayak ih dia tidur gitu kan, ih. Terus aku langsung kayak lihat ya tuh si ini tidur gitu. Terus lainnya juga udah notice kan, terus ya udah diem aja tuh kita. Terus kita kan gak ngomong apa-apa nih ke gurunya gitu. Cuman si bapak ini tuh kalau ngejelasin kan suka yang kayak jalan mondar mandir gitu, ke meja sini, ke barisan ini kayak gimana pokoknya gitu kan. Terus nah pas si bapak ini mendekati ke meja situ ya kita langsung kayak nahan-nahan ketawa gitu. Dan ternyata si bapaknya notice juga gitu kalau teman kita tuh sudah terlelap gitu. Terus ya udah si bapaknya tetap ngejelasin, cuman sama teman sebangkunya kayak dibangunin, terus dia langsung kayak bangun gitu kan, gitu dengan muka ngantuknya. Terus ya udah diketawain lah ya, udah ya. Terus dia bangun gitu kan, terus kayak orang bingung, namanya juga orang baru bangun tidur.
dia baru tersadar gitu, oh iya gue masih di sekolah. Terus dia langsung nengok-nengok nyariin gurunya, dan ternyata gurunya ada di sebelah dia, si bapaknya. Terus ya udah kita ketawa gitu kan bareng-bareng. Si bapaknya kan santai aja, mungkin dia mengerti kali ya kalau yang namanya udah capek seharian tapi harus tetap berperang gitu kan. Jadi kayak ya udah wajar aja gitu kalau muridnya tuh capek, dan si bapaknya nggak marah-marah, cuman gini doang kayak gimana enak tidurnya gitu. Terus dia cuma, teman gue cuma senyum dong gitu kan, malu dia. Terus ya udahlah ya, aku juga kan paham banget gimana posisinya sebagai seorang murid yang harus tetap mengikuti pelajaran gitu kan, tapi yang mata lo tuh udah ngantuk, yang ngantuknya tuh nggak bisa dilawan lagi, nggak bisa ditahan lagi, tapi juga harus tetap menghargai guru yang ada di depan yang menjelaskan gitu. Tapi kayak gimana gitu kan, gue tuh ngerti banget, dan aku tuh nggak pernah melepaskan mata aku, pandanganku dari temanku yang itu. Jadi dari semenjak dia tidur sampai dia bangun, nah itu gue perhatiin terus dah tuh. Dan ternyata kan gitu ya, kalau namanya mata udah berat banget, udah susah, akhirnya dia menyerah juga. Jadi dia mengambil lagi tuh posisi tidur, dan dia terlelap lagi guys. Gak nyampe 15 menit setelah dia tadi terbangun gitu. Terus gue kan ya udah, gue senyum-senyum aja gitu. Terus ya udah, si bapaknya kan tadi ngadep ke papan tulis tuh, jadi dia nggak notice. Nah tapi setelah itu nggak lama ya balik badan gitu, dan pas ngelihat ke kita semua kan kayak nahan ketawa gitu, cengengesan gitu. Akhirnya si bapaknya notice juga kalau teman kita ternyata terlelap lagi. Terus sama teman sebangku kayak udah ditoel-toel gitu, tapi kata si bapaknya udah nggak usah apa-apa, biarin aja gitu. Terus ya udah, bimbelnya dilanjutin sampai yang bener-bener selesai guys. Si bapaknya yang udah juga maksudnya kayak oke ya, pelajaran hari ini udah cukup gini, pokoknya udah penutupan lah gitu. Terus udah ngucap salam, tapi si bapaknya juga sambil tetap senyum-senyum ngelirik ke teman gue yang lagi tidur itu. Tapi mungkin dia pada saat itu secapek itu ya, jadi kita yang udah berisik, lo tau kan, meskipun kita nggak bersuara nih mulutnya, tapi masukin buku-buku ke dalam tas tuh kan suka berisik aja gitu kan, kayak guprek-guprek, apalagi nih ramean satu kelas gitu kan yang bergerak gitu. Tapi dia tetap tertidur guys, karena mungkin dia secapek itu, kasihan banget. Terus ya udah, dan pas udah gitu, satu persatu kan dari kita bangun dari meja gitu kan, keluar dari kelas. Si bapaknya juga kan udah keluar dari kelas, dan dia sama sekali nggak bergerak. Jadi dia bener-bener gak nyadar gitu kalau ada pergerakan, ada suara di sekitar dia. Keluar kelas lain juga kan keluar ya kan, karena kan kelas 9 itu kayaknya waktu itu ada 4 kelas deh. Udah keluar semua tuh kelas 9 yang lain juga. Terus kita tuh sekelas tuh keluar sambil ketawa-ketawa gitu kan. Terus kelas lainnya nanya kenapa gitu. Terus kayak itu sih, itu masih tidur di dalam kelas, ketiduran dari tadi gitu. Terus akhirnya jadinya kelas lain tuh akhirnya berkerumun gitu di depan kelas kita. Jadi pintunya tuh udah kita tutup, temen kita tinggalin di dalam, dia masih tidur gitu di atas meja. Jadi kita semua di jendela luar tuh pada ngeliatin gitu. Terus hari itu tuh lagi ada school marching band kan. Terus si teman gue ini belum bangun-bangun juga tuh, setelah orang di luar pada berkerumun dan pada hahaha gitu kan ngetawain dia. Terus udah gitu teman gue berinisiatif lah ngambil drumnya marching band, tau kan. Terus udah gitu dipukul-pukul gitu, akhirnya kayak berisik banget, barulah tuh dia terbangun guys. Jadi dia itu tidurnya kan gini, nah pintu keluarnya tuh emang di sebelah kirinya dia, jadi dia bener-bener tidurnya tuh ngadep ke jendela, ke pintu dimana orang-orang semuanya berkumpul ngeliatin dia. Jadi begitu dia melek gitu kan, dia ngeliat semua orang lagi ngeliatin dia, terus dia langsung kayak terus dia langsung udah, dia malu, dia nunduk gitu kan. Terus ya udah dia ngambil tasnya, ngerapihin, terus dia diketawain satu angkatan tuh pada saat itu. Terus ya udah dia dari situ ngambil tas, terus keluar, terus kayak lu kenapa gak ngebangunin gue gitu. Ya udahlah ya, namanya pada saat itu tetap aja pada ngeledekin gitu, lu tadi udah dibangunin tapi nggak bangun-bangun gitu. Terus dia iya udah, gue udah ngantuk banget, nggak tahan. Terus ya udah, jadi kejadian bimbel pada hari itu begitu ya teman-teman. Dan untungnya teman gue masih sanggup buat pulang ke rumah, dia masih punya tenaga untuk pulang, jadi dia pulang dan sampai rumah dengan selamat begitu. Sebenarnya banyak sih pas bimbel juga kejadian-kejadian selain itu, karena bimbel tuh ya gitu ya, jadi harus ada sesuatu yang bikin kita tuh mengalihkan rasa lelah dan rasa ngantuk kita. Cielah. Terus kayak waktu itu, ini yang tadi ceritanya udah selesai nih ya. Terus waktu itu pernah juga kayak pas lagi bimbel. Nah dulu tuh nih pas lagi bimbel, tapi misalkan ada guru yang berhalangan, guru mata pelajaran itu berhalangan buat bimbel. Nah tapi kita tuh tetap gak boleh pulang, karena gak adil lah gitu katanya sama kelas lain. Karena misalkan dari 4 kelas A, B, C, D, misalkan kelas yang A nya gurunya kosong, nah yang B, C, D kan tetap belajar gitu bimbel. Terus jadi
biar adil gitu, biar mereka juga nggak kebayang-bayang pengen cepet-cepet pulang. Jadi kelas A-nya tuh yang nggak ada guru harus tetap di sekolah juga, nanti pulang harus barengan sama yang ini gitu. Jadi waktu itu kelas gue kebetulan gitu juga, gurunya lagi kosong. Nah tapi karena kelas lain ada semua gurunya, jadi kita nggak boleh pulang. Kebetulan pula pada saat itu hujan deras banget, jadi nggak mungkin juga kita pulang karena kita nggak ada yang persiapan bawa payung gitu. Terus kayak hujan sederas itu banget, ya udahlah teman-teman kita akhirnya yang tadinya ada suara ayam. Terus teman-teman kita yang tadinya cuma misalkan keluar nih bolak-balik gitu kan, atau yang kayak cuman nadangin tangannya gitu kan, ada yang air hujan, lama-lama ya udah main air lah, ada yang diciprat-cipratin, ada yang emang literally hujan-hujan dan lari-larian gitu. Terus ya udah sama guru yang lain tidak dipedulikan kali ya gitu, kayak udahlah terserah, yang penting gua mengurus anak yang harus diurus aja gitu. Gue duduk di pojok banget kan dulu, ya gue diem aja dengerin lagu deh kayaknya waktu itu, main handphone gitu biasa. Terus ya udah ya udah nih teman-teman yang hujan-hujanan itu kebetulan yang ciwi-ciwi gitu, terus yang cowok-cowoknya diem lah di dalam, entahlah ngobrolin apa tuh mereka. Cuman pada saat itu karena melihat si cewek-cewek ini asik banget kali ya main air hujan, akhirnya mereka mulailah tuh tergoda. Terus akhirnya satu persatu si anak-anak cowok ini ya itu udah mulailah tuh main air. Dan lu pasti tahu kan, di antara semua anak cowok yang ada di kelas lo pasti ada kan satu dua yang kayak bener-bener sejail itu, seberanjalan itu gitu kan. Nah terus gue lagi duduk sama dia, ditarik dibawa keluar, terus ada pembuangan air gitu guys dari lantai atas ke lantai bawah yang bener-bener di depan kelas gue banget. Nah, jadi pembuangan airnya tuh yang bolongan gitu, terus airnya tuh bener-bener yang keluar banyak banget gitu, jadi bukan yang ngucur, jadi bener-bener yang misalkan ini di bolongannya nih, semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan aku. Ini bolongannya, terus dia keluarkan airnya, dan airnya tuh nggak keluar yang nempel ke tembok itu loh, tapi tuh ke air mancur, kayak air terjun. Jadi keluarnya tuh banyak banget karena hujannya tuh sederas itu, jadi bener-bener kayak curr gitu, keluarnya tuh banyak banget airnya. Nah terus tadi kan aku ditarik kan dari dalam kelas, nah jadi mereka itu menarik aku dari dalam kelas buat, bukan dibanjurin ya, kalau dibanjurin kan airnya yang dibanjurin ke gue, tapi badan gue nya yang ditahan di bawah air pembuangan itu gitu. Jadi gue basah kuyup dari atas sampai bawah bermandikan air pembuangan, ya air pembuangan sampah dari atas gitu. Jadi itu kan pembuangannya tuh yang bener-bener yang kalau ada air hujan gitu, nah jadi sampah-sampah yang dari selokan atas mengalir ke selokan bawah begitu teman-teman. Dan saya bermandikan air itu pada saat itu karena ulah teman-teman saya. Terus pada saat itu aku nggak marah sama sekali karena kan namanya kita sama temen-temennya dijailin kayak gitu kan biasa ya. Jadi kayak ya udah seru-seruan aja gitu kalau sama temen tuh, paling kayak ngedumel-ngedumel biasa lah, kayak lo ngedumel tapi sebenarnya itu kayak cuman asal bunyi aja, lo nggak kesel gitu. Jadi aku pas yang diemin di bawah pembuangan air itu, jadi gue ya cuman kayak gitu ya, ngedumel-ngedumel gitu doang. Tapi kayak udah habis itu ujung-ujungnya tetap aja ikut-ikutan main hujan-hujanan juga sama mereka gitu. Jadi kayaknya mereka maksudnya tuh karena mereka semua udah basah kuyup, ayo dong lo basah kuyup juga, masa lo nggak basah sendirian gitu kali ya. Jadi udah habis itu kita hujan-hujanan dan pulang bubar. Nah pernah kalau kayak gitu, jadi pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki, bener-bener yang rambut lepek, muka lu udah nggak jelas, terus seragamnya basah kuyup semua, yang kering tuh cuman tas karena sepatu lu juga udah basah kuyup gitu kan. Terus kayak dari misalkan dari sekolah harus naik angkot nih pulangnya, terus dari sekolah tuh ke tempat angkot itu harus jalan kaki dulu nih, misalkan lumayan jauh, tapi tuh tetap aja udah jalan kaki santai, nggak peduli diliatin orang, hahaha, di angkot juga duduk bareng sama orang kayak cuek aja gitu. Padahal kan kayak kalau sekarang gitu kan kayak ih ngapain dia tuh orang gitu kan, ngapain sih gue gitu, tapi pada saat itu tuh kayak sesantai itu, sehappy itu gitu kan. Jadi menyenangkan aja gitu ya masa-masa sekolah tuh emang. Oke guys, jadi itu aja cerita di LKS halaman kedua ini. Mudah-mudahan nanti di halaman yang ketiga ceritanya mungkin bisa lebih seru lagi kali ya, semoga. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, jangan lupa bisa dikirim ke Instagram aku, ini namanya. Dan thank you banget buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye!